Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Ridho Putra Susanto. Saya di sini akan menjelaskan evolusi teori manajemen yang saya ketahui. Teori adalah sekelompok asumsi yang erat berkaitan dengan logis, dikemukakan untuk menjelaskan hubungan antara dua fakta atau lebih yang serta dapat diamati serta menyediakan dasar yang dapat untuk memperkirakan peristiwa pada masa depan. Teori tersebut dimanfaatkan untuk memberikan fokus yang mantap untuk memahami peristiwa yang kita alami. Yang kedua, mempermudah kita berkomunikasi secara efisien. Dan yang ketiga, membuat dan menantang kita untuk terus belajar. Evolusi teori manajemen, aliran manajemen ilmiah dari tokoh Frederick A. Taylor, Hendrik Elgen, ketiga Frank N. Gilbert, menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Tujuannya adalah membutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Dan yang kedua, evolusi teori manajemen ini teori organisasi klasik dari tokoh Henry Fayol, dua Max Weber, ketiga Mary Parker Follett. Di sini menumbuhkan kebutuhan untuk menentukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Nah, di sini Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip-prinsipnya dasarnya dipahami. Prinsip dari manajemen Fayol, yang pertama, pembagian tugas, yang kedua wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan komando, yang kelima kesatuan dan pengarahan, yang keenam kepentingan individual di bawah kepentingan umum, yang ketujuh imbalan, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan hierarki, yang kesepuluh susunan, yang sebelas keadilan, yang ke-12 stabilitas, yang ke-13 inisiatif, yang ke-14 semangat korps. Nah, yang ketiga ini evolusi teori manajemen, aliran yang berlaku organisasi adalah manusia, dan tokoh tersebut diikutsertakan Elton Mayo, Abraham Maslow, Douglas McGregor. Nah, aliran tingkah laku muncul sebagai akibat dari pendekatan klasik tidak berhasil mencapai tujuan efisien dan harmoni di tempat kerja yang memadai. Pada aliran ini digolongkan dua pendekatan, yaitu gerakan hubungan manusia dan pendekatan ilmiah tingkah laku. Dan yang keempat, evolusi teori manajemen, aliran ilmu manajemen. Pendekatan masalah manajemen dengan penggunaan teknik matematik untuk membuat model, menganalisis, dan menyelesaikan. Manajemen Science School. Aliran hubungan manusia pada tahap aliran berlaku atau hubungan manusiawi, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Aliran manajemen modern muncul aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operation, research, and management science. Pada aliran ini berkumpul pada sarjana matematika, fisika, dan sarjana eksakta lainnya. Dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks, tim sarjana ini di Inggris, di Amerika Serikat sesudah Perang Dunia Kedua dikenal dengan sebutan eksekutor or tema. Nah, di ini kehadiran teknologi komputer membuat prosedur OR lebih diinformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Pengembangan model-model dalam pemecah masalah-masalah manajemen yang kompleks.
Dan yang kelima, evolusi teori manajemen, perkembangan mutakhir teori manajemen, pendekatan sistem, pandangan organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Yang kedua, pendekatan kontingensi. Yang ketiga, pendekatan keterlibatan dinamik atau dynamic management. Nah, di sini perkembangan teori manajemen di masa yang akan datang, yaitu dominan, yang kedua divergensi, yang ketiga konvergensi, dan yang keempat sintetis, yang kelima proliferasi. Ya, dan di sini saya simpulkan manajemen dan organisasi merupakan produk dari sejarah, keadaan sosial, dan tempat kejadian. Belajar teori manajemen membantu kita untuk membantu kita memahami manajemen dan organisasi yang semakin kompleks. Dan itu dari teori manajemen, evolusi teori manajemen. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen. Pengertian manajemen menurut Mary Parker Valley menyatakan manajemen the art of getting things done through people, yang artinya manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien di sini dijadikan dua, yaitu efektif dan efisien. Nah, efektif sendiri adalah mengerjakan sesuatu yang benar, dan efisien adalah mengerjakan sesuatu dengan cara yang benar. Nah, di sini menurut Wibowo, efisien adalah menggunakan sumber daya secara bijaksana dan dengan cara cost efektif. Sedangkan efektif sendiri adalah membuat keputusan yang tepat dan dengan sukses mengimplementasikannya. Fungsi manajemen menurut Gualtieri, fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang kedua, menurut Merhon, fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, leading, controlling. Menurut NSDL, fungsi manajemen menyangkut planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusun kerja, directing pengarahan, inovasi, reporting, penyajian laporan, dan controlling pengarahan. Tipe manajer secara vertikal di sini ada 3 tahap: top level manager, middle level manager, first level manager. Dan yang pertama, first level manager merupakan manajer yang berada di tingkat bawahan yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Yang kedua, middle level manager merupakan manajer yang berada di tingkat tengah yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Yang ketiga, top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat puncak yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, mendefinisikan strategi untuk mencapai tujuan, memonitor dan membuat keputusan yang dipengaruhi seluruh organisasi. Di sini keterampilan manajerial menurut Wibowo ada 3, conceptual skill, human skill, dan technical skill. Keterampilan manajerial, conceptual skill, itu kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasi tentang situasi dan yang abstrak. Ya, human skill, kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk memotivasi pemimpin dan lain-lain. Technical skill sendiri memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap sesuatu pekerjaan. Faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer, yang pertama konsumen, yang kedua sosial media, ketiga inovasi,
dan faktor-faktor yang penting perlu dihadapi oleh seorang manajemen sekarang, sustainability. Dan itu yang terakhir, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.